Namaku Mira, usia 34 tahun. Aku bukan wanita biasa. Sejak muda, aku tahu bahwa tubuhku adalah aset. Cantik, seksi, dan tahu cara memikat laki-laki. Aku bekerja sebagai SPG di pameran mobil mewah, dan penghasilanku tergantung dari komisi. Semakin banyak yang tergoda, semakin banyak uang yang kudapat. Namun, dunia tidak selalu adil pada wanita seperti aku. Umur makin bertambah, kulit mulai kehilangan kilau, dan para pria mulai melirik gadis yang lebih muda. Aku mulai merasa terancam. Sampai suatu hari, seorang teman memperkenalkanku pada dukun bernama Maklijah. Seorang perempuan tua dari daerah pesisir yang terkenal dengan susuknya. Tapi bukan susuk biasa, ini susuk pamungkas, katanya, susuk kemaluan. Katanya, laki-laki yang pernah merasakan akan ketagihan, akan kembali, akan tergila-gila. Awalnya aku ragu, tapi ketika penghasilanku mulai menurun drastis, dan hutang menumpuk, aku nekat. Upacara malam itu mengerikan. Maklijah menggigit lidahnya sendiri, darahnya diteteskan ke emas kecil yang dimasukkan ke dalam tubuhku, tepat di bagian paling rahasia. Aku menggigil, tapi setelah itu, ajaib. Pria-pria kembali mengejarku. Mereka membelikan mobil, tas branded, bahkan apartemen. Dalam waktu 3 bulan, aku seperti ratu. Banyak yang diam-diam meninggalkan istri demi bersamaku. Tapi kemudian, semuanya mulai berubah. Malam pertama terjadi saat aku tidur sendirian di apartemen. Aku terbangun karena terasa seperti ada yang merangkak di selangkanganku. Saat aku menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Tapi bekas cakaran tipis terlihat di paha. Lalu kejadian aneh datang bertubi-tubi. Salah satu klien tetapku tiba-tiba meninggal saat berhubungan denganku. Kata dokter, serangan jantung. Tapi aku tahu, wajahnya penuh ketakutan saat tubuhnya membeku di atas tubuhku. Laki-laki lain mulai jatuh sakit, satu persatu. Dan anehnya, yang paling loyal, yang paling tergila-gila padaku, justru mereka yang pergi duluan. Aku kembali ke Maklijah. Tapi rumahnya sudah ditinggalkan. Tetangga bilang, ia ditemukan mati membusuk di belakang rumahnya, dengan tubuh setengah terbakar. Sejak itu, kutukan itu semakin nyata. Tubuhku mulai bau anyir yang tak hilang walau mandi berjam-jam. Setiap malam, aku merasakan seperti ada tangan-tangan kecil yang mencakar, mencubit, bahkan mencengkeram bagian bawah tubuhku. Aku sudah ke dokter, ke psikolog, ke paranormal lain, tapi semua berkata sama. Kau telah mengikat roh yang tak bisa kau kendalikan. Sekarang aku tinggal sendirian, di kamar sempit bekas kos-kosan murahan. Aku tidak bisa bekerja lagi. Wajahku pucat seperti mayat hidup. Tak ada laki-laki yang mau dekat. Dan setiap malam, aku menangis dalam diam. Menyesal tak ada guna. Aku hanya ingin hidup seperti dulu. Tapi aku tahu, aku sudah menggadaikan diriku pada sesuatu yang gelap. Dan kini, kutukannya menetap di dalam tubuhku. Seperti aib yang tidak bisa dibuang. Bahkan setelah mati nanti. Hari demi hari, tubuhku makin membusuk pelan-pelan. Bukan secara harfiah, tapi kulitku berubah. Seperti kulit ular, mengelupas tipis-tipis. Lalu tumbuh lapisan baru yang lebih kering, lebih abu-abu. Aku jadi takut ngaca, bahkan cermin di kamar kosku kututup pakai kain karena setiap kali aku menatapnya, ada bayangan lain di belakangku. Bayangan hitam, tinggi, berambut panjang, dan bermata merah menyala. Dia tak berkata-kata, tapi sorot matanya seolah menyumpahiku. Aku pernah coba bunuh diri. Sumpah, aku sudah tak tahan. Aku minum cairan pembersih lantai, berharap semuanya selesai. Tapi alih-alih mati, aku justru terbangun di rumah sakit, dan keajaiban yang menakutkan terjadi. Dokter bilang tak ada luka di lambungku. Cairan itu tidak meninggalkan jejak, seolah tubuhku menolaknya. Sejak malam itu, aku sadar, aku tidak akan mati semudah itu. Aku terjebak, makhluk yang kubiarkan masuk lewat susuk itu. Ia menjadikan tubuhku sebagai wadah. Ia ingin hidup melalui diriku. Tiap malam, mimpi-mimpiku diisi suara-suara mengerikan. Seorang wanita tua yang menangis.
seorang gadis kecil yang menggigil telanjang di tengah api, dan seorang pria dengan wajah setengah hancur yang selalu bertanya, "Kenapa kamu biarkan aku mati? Mira, kenapa kamu seret aku ke dalam neraka bersamamu?" Itu klien pertamaku yang meninggal setelah kutusuk susuk itu. Rupanya, tiap nyawa yang mati setelah bersamaku menjadi tumbal, dan arwah mereka tertambat padaku. Mereka tidak bisa pergi, tidak bisa tenang, karena bagian dari mereka tertahan di dalam susuk itu. Aku jadi penjara roh. Suatu malam, aku mendengar ketukan di pintu kamar kosku. 3 kali, pelan, tapi penuh ancaman. Saat kubuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada bunga melati berserakan. Dan di atasnya, sepotong daging kecil, merah, berdarah, mirip potongan alat kelamin. Aku menjerit. Tetangga-tetanggaku datang. Tapi mereka tak melihat apa-apa. Hanya aku yang bisa melihatnya. Sejak malam itu, kutukan naik level. Setiap pria yang mencoba menyentuhku, walau sekadar bersalaman, akan merasakan panas seperti terbakar. Dan mereka menjauhiku dengan jijik, seolah aku ini penyakit. Padahal, dulu mereka rela bayar jutaan hanya untuk 1 malam bersamaku. Aku kembali mencoba mencari bantuan. Kali ini aku nekat ke pesantren tua di daerah pelosok, berharap bisa dibersihkan. Tapi begitu ustaz di sana melihatku, dia langsung mundur. Kamu sudah dibuka jalan ke alam bawah. Bukan manusia yang bisa menutupnya lagi, katanya. Kecuali kamu berani menebus semua yang telah kamu korbankan. Aku menangis minta dijelaskan. Dia hanya memberiku satu pilihan. Kamu harus mengorbankan tubuhmu, bukan dengan mati, tapi dengan hidup sepenuhnya untuk melayani mereka yang kau sakiti. Mencuci dosa, bukan dengan air, tapi dengan darah dan waktu. Kini aku tinggal di tempat pengasingan. Di panti untuk orang-orang yang kerasukan atau mengalami gangguan spiritual berat. Setiap malam, aku dirawat oleh para santri. Aku kadang kerasukan, kadang tubuhku membiru sendiri. Tapi mereka tetap sabar. Mereka ajarkan aku salat, doa, zikir, meski awalnya tubuhku panas tiap kali menyebut nama Tuhan. Sudah 6 bulan, aku belum sembuh, tapi kini aku pasrah. Mungkin aku tak bisa kembali seperti dulu, tapi setidaknya, aku mencoba menebusnya. Meski harus merangkak dalam penderitaan, asalkan akhirnya, aku bisa tidur tanpa rasa takut lagi. Terkadang, luka terbesar adalah dari apa yang kita kira sebagai jalan pintas menuju cinta dan kekaguman. Dan aku adalah bukti hidup bahwa keindahan yang dipaksakan akan dibayar dengan petaka yang kekal. Aku pikir semuanya akan membaik setelah tinggal di tempat pengasingan itu. Tapi ternyata, itu baru permulaan. Malam itu, aku bermimpi berdiri di tengah padang pasir hitam. Langit merah darah, udara panas, tapi sunyi. Di sekelilingku ada puluhan sosok tanpa wajah. Mereka berdiri mematung, tubuh mereka terbakar pelan-pelan, dan dari rongga mulutnya keluar suara yang tak bisa dijelaskan, seperti ratapan bayi dan jeritan orang tua bercampur jadi satu. Aku tahu siapa mereka. Mereka adalah para pria yang menjadi tumbal dari susukku. Tiba-tiba, dari tengah-tengah barisan mereka, muncul sosok perempuan. Wajahnya hancur sebelah, rambutnya panjang menutupi dada, dan mulutnya penuh jarum emas yang menancap ke dalam. Tapi dari mata satunya yang tersisa, aku tahu siapa dia. Maklijah, aku sudah mati karena kau. Tapi ikatan kita belum putus. Teriaknya sambil merangkak ke arahku. Kau ambil kekuatanku, kau tanggung akibatnya. Dan sekarang, mereka semua ingin kau bayar. Aku terbangun dengan darah menetes dari selangkanganku. Tapi aku sedang haid, bukan? Itu darah segar, dan di dalamnya ada potongan kecil logam emas. Salah satu susuk itu keluar sendiri. Tapi rasa sakitnya seperti ditarik dari tulang hidup-hidup. Hari-hari selanjutnya, arwah para tumbal mulai muncul nyata. Bukan dalam mimpi lagi. Salah satu santri yang suka membantu merawatku, Fikri, anak muda polos yang selalu sabar saat aku kerasukan, tiba-tiba hilang dari pondok. Saat ditemukan, ia menggigil di pinggir sungai, mulutnya terus-menerus mengucap,
Jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia masuk ke tubuhku, tolong, dia perempuan itu bukan manusia. Para ustaz menyimpulkan bahwa satu dari arwah tumbalku mulai berpindah, mencari wadah baru untuk balas dendam. Kutukan susuku mulai menular. Mereka menyarankan aku dikarantina. Dikurung di ruang bawah tanah khusus. Tanpa cermin, tanpa alat logam, tanpa penghubung apapun ke dunia luar. Disitulah aku benar-benar sendirian. Dan di malam kesepian itu, aku sadar satu hal. Mereka tidak hanya marah padaku. Mereka juga marah pada dunia. Arwah-arwah itu mulai mencari jalan untuk menyebar. Merasuki siapapun yang pernah bersentuhan denganku. Beberapa mantan klienku yang masih hidup mulai melapor kejang-kejang, mimpi buruk. Bahkan ada yang membakar alat vitalnya sendiri karena merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Aku yang membuka pintu ke neraka. Dan sekarang, neraka ingin keluar, melalui siapapun yang pernah mencicipi dosa bersamaku. Malam terakhir sebelum semuanya gelap, salah satu arwah itu bicara padaku. Kami tidak akan pergi, Mira. Kami akan hidup di setiap tubuh yang pernah kamu sentuh. Dan saat waktunya tiba, tubuhmu akan menjadi wadah utama untuk kami semua. Dan dunia akan tahu apa rasanya menjadi tumbal cinta nafsu palsu. Setelah itu, aku pingsan. Dan sejak malam itu, aku tak pernah jadi diriku lagi. Orang bilang aku masih hidup, masih berjalan, masih makan, kadang masih tertawa pelan di kamar bawah tanah itu. Tapi mereka tidak tahu, Mira yang dulu sudah mati. Yang hidup sekarang hanyalah tubuh kosong, yang berisi puluhan roh dendam, menunggu waktu untuk bebas.